Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali di pertemuan kali ini. Kok ada 5 ya? Siapa semua ini? Saya sendiri, oke. Next. Di sini ya, sebelum kita mulai pembelajaran, mulai bimbingan, silahkan berdoa dulu. Semoga apa yang kita peroleh mendapat berkah. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan dimatikan saja mikrofonnya supaya tidak terlalu ribut ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, sampai saat ini pun tidak ada gangguan gambar, maksud saya tidak ada macet-macet gambarnya kalian? Silakan dijawab. Nggak ada, Bu, bagus. Oke, aman ya. Oke, next. Selanjutnya kita nanti kalau misalkan saya tanya ada feedback ya, baru nyalakan mikrofon. Kalau tidak ya sudah silent aja. Siapapun bisa menjawab, bisa merespon. Kalau misalkan pada saat saya menjelaskan kemudian tiba-tiba di materi tersebut langsung kamu punya pertanyaan atau punya kondisi tertentu, langsung aja Ibu langsung tanya, nggak usah di chat ya, nggak usah di chat, karena ketika saya buka presentasi saya tidak melihat sama sekali layar bukan Zoom, layar Google Meet ini. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Nah, kita masuk materi utama untuk materi informatika kali ini adalah logika matematika. Nah, itu mau spesifiknya kita akan menjawab, harapannya bisa menjawab nomor 16 dan 12 di KSN 2020 dan 2009. Langsung saja. Nah, kenapa saya masih menyertakan soal ini? Karena sempat soal ini saya pending karena sesuatu dan lain hal. Karena habis waktu juga dan saya sudah lapar pada saat itu. Oke. Next, kalau di sini sudah benar sebenarnya 87 ya. Tadi jawabannya 87. Jadi soal yang kemarin yang saya munculkan itu adalah soal KSNK nomor 17 tahun 2020. Aduh, saya matikan dulu WhatsApp saya. Oke. Next. Nah, di sini saya mulai bahas kembali aja dulu. Dari 180 hakim yang ditunjuk untuk bertugas di pengadilan, 30%, berarti 30 per 100, itu adalah perempuan dari 180. Oke, dari 180, itu hasilnya adalah, ini 3 per 10, ya, berarti 3 per 10 dikali dengan 180, berarti 3 kali 18 itu adalah 54 perempuan. 25% dari yang 180 tadi, 25% ini 25 per 100, berarti dia 1 per 4 ya. Berarti 1 per 4 dari 180 itu adalah kelompok minoritas. Berarti 90 bagi 2 dapatnya 45, itu adalah kelompok minoritas. Kelompok minoritas. Aduh. Tunggu, saya cabut dulu. Mungkin dia lelah. Ya. Kelompok minoritas. Kelompok minoritas. Next, jika 1/9 dari perempuan yang diangkat berasal dari kelompok minoritas, berarti 1/9 dari 54 perempuan itu adalah perempuan minoritas. Berarti 54 bagi 9 adalah 6, itu adalah perempuan minoritas. Nah, selanjutnya yang dia tanya adalah banyaknya hakim yang diangkat. Hakim yang diangkat itu adalah bukan perempuan atau bukan dari kelompok minoritas. Bukan dari kelompok minoritas. Oke? Berarti ini bisa saja saya katakan yang dicari adalah hakim bukan perempuan. Berarti adalah laki-laki atau bukan kelompok minoritas.
Nah, selanjutnya berarti kalau 54 perempuan, berarti laki-lakinya adalah 180 dikurangi 54. Hasilnya berapa? Berapa laki-lakinya? 126 orang. Oke, benar. 126 orang. Nah, setelah 126 orang laki-laki, berarti 126 laki-laki atau bukan kelompok minoritas. Nah, dari 126 ini kan ada yang minoritas. Oke? Kenapa? Karena yang perempuan minoritas itu cuma 6. Berarti sisanya itu dari 45 itu ada laki-laki yang minoritas. Berarti untuk cari laki-laki minoritas, total kelompok minoritas yaitu 45 dikurangi 6 perempuan yang minoritas. Berarti 45 kurang 6. Oke? Berarti 45 kurang 6 itu artinya adalah berapa? 39. 30. Oke, 39 laki-laki minoritas. Nah, selanjutnya berarti banyaknya hakim laki-laki. Berarti laki-laki adalah 126. Oke? Ada 126 laki-laki minoritas. Tapi dari 126 ini laki-laki itu masih ada yang minoritas. Berarti yang bukan minoritas harus dikurangi dengan kelompok minoritas. Berarti dikurangi berapa? 39. Oke? Berarti hasilnya adalah 87. Oke, 87 hakim. Oke, bisa ya? Jadi harus pastikan dia laki-laki atau juga bukan merupakan kelompok dari minoritas. Oke, kenapa? Karena tadi 6 perempuan, 6 hakim perempuan. Ayo, betul sudah ya, 87 hakim. Nah, selanjutnya, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya? Oke. Nah, kita lanjut ke dasar logika. Jadi untuk kisi-kisi materi informatika itu ada dasar logika matematika. Jadi logika matematika itu sebenarnya ada banyak ya, mulai dari pernyataan, negasi, kemudian konjungsi, disjungsi, implikasi, diimplikasi, sampai penarikan kesimpulan. Nah, kurang lebih seperti ini yang telah disampaikan. Jika dan hanya jika, ini bahasa jika dan hanya jika, itu berarti materi biimplikasi. Kata bi itu artinya dua. Oke, berarti implikasi dua arah. Oke, makanya kalimat hubungnya yaitu jika dan hanya jika. Oke, jadi logika matematika yang akan kita pelajari sebenarnya masih banyak sih, cuman untuk pertemuan kali ini mungkin kita akan hanya membahas sempatnya ada 3 dan memang saya kondisikan sudah untuk menjawab soal KSNK yang telah ada. Nah, sebelum saya jelaskan, apakah adik-adik sudah ada yang mencari informasi ini sebelumnya sebelum saya jelaskan? Oke. Maksud saya, apakah ada yang sudah baca? Mungkin sudah baca tapi belum mengerti, atau ada sudah baca tapi bagaimana gitu, supaya saya tahu juga. Halo. Saya sudah baca tadi malam, Ibu. Yang mana, Mas? Bagian fungsi ini saya masih agak-agak bingung. Pas materi Oh, dan kata atau. Oh, dan konjungsi. Konjungsi dan. Disjung. Ya, atau. Disjungsi itu atau. Oke. Sip. Next, kita langsung lanjut saja ya. Negasi. Yang pertama negasi. Negasi itu ingkaran atau mengingkar. Kata ingkaran berarti penyangkalan. Nah, nih. Tabel kebenaran. Dalam logika matematika yang sering dicari adalah nilai kebenaran. Oke, sekali lagi dalam logika matematika pada umumnya yang dicari adalah nilai kebenaran. Nah, selanjutnya kalau misalkan pernyataan yang pertamamu itu benar, berarti negasinya atau sangkalannya tentu bernilai
salah. Jadi ingkaran dalam matematika simbolnya itu seperti ini. Ya, itu bentuk ingkaran. Jadi kalau pernyataan awalmu adalah benar. Contoh misalkan suhu untuk saat ini ya, suhu di Palu hari ini mencapai 29 derajat Celcius. Itu pernyataan bernilai benar. Berarti penyangkalannya adalah tidak benar, ya, tidak benar bahwa suhu di Palu adalah 29 derajat Celcius. Jadi penyangkalan cukup menggunakan kata tidak benar atau kata tidak. Jangan sampai kamu menggunakan bahasa antonim. Oke, contohnya. Nanti saya akan beri contoh. Nah, pernyataan pertama, kalau dia bernilai salah, maka sangkalannya bernilai benar. Itu saya pikir enggak terlalu susah ya. Nah, dalam pemrograman, langsung saya katakan, dalam pemrograman itu ada bahasa not. Not itu berarti ingkaran. Ya. Selanjutnya. Contoh. Besi memuai jika dipanaskan. Berarti kalau dia benar ya, memuai, biasa muai panjang pada besi. Besi memuai jika dipanaskan. Ini adalah pernyataan benar. Kalau pernyataan awalnya benar, maka sangkalannya pasti salah. Besi tidak memuai jika dipanaskan. Atau bisa kamu menggunakan bahasa tidak benar. Besi memuai jika dipanaskan. Itu juga benar bahasanya. Oke? Nah, contoh lain. Pernyataan yang pertama, semua unggas adalah burung. Oke? Nah, selanjutnya, ingkaran dari kata semua, ini mungkin saya belum jelaskan pada pertemuan ini. Ini adalah ingkaran dari semua itu adalah ada. Oke? Ingkaran dari untuk setiap itu ada. Kalau mau dicatat-catat kecil silahkan. Tetapi nanti hasil coret-coret ini akan saya kirimkan kembali di WA dan video ini juga akan saya post. Jadi nanti kamu bisa lihat kembali di beberapa detik yang mungkin kalian masih bingung. Oke? Nah, selanjutnya semua ingkarannya itu kalau semua jadi ada, yang adalah menjadi kata bukan. Oke? Nanti ini akan saya jelaskan pada materi kuantor universal dan kuantor eksistensial, tapi bukan pada pertemuan kali ini. Cukup adik-adik tahu bahwasanya ingkaran dari semua adalah ada. Oke? Nah, selanjutnya. Jadi, pada kalimat negasi, ya, pada negasi itu kamu hanya boleh menambahkan kata tidak. Boleh kata tidak benar, atau boleh pakai kata tidak saja boleh. Jangan terjadi antonim. Tidak boleh ini. Oke. Contoh, misalkan, meskipun ini relatif ya, misalkan matahari, relatif, ini betul sudah matahari terbit di timur. Ini benar atau salah? Benar. Oh, benar ya. Ini adalah pernyataan yang benar. Berarti kalau saya punya pernyataan P yang tadi adalah matahari terbit di timur, ingkaran P-nya adalah matahari tidak terbit di timur. Tidak terbit di timur. Oke? Nah, ini berarti sangkalannya bernilai salah. Nah, boleh juga kamu menggunakan bahasa tidak benar matahari terbit di timur. Itu boleh. Tapi jangan pakai antonim. Antonim yang saya maksud adalah lawan kata ya. Lawan kata. Jangan pakai lawan kata, itu tidak boleh. Tidak dibenarkan. Jadi kamu buat misalkan ingkarannya adalah matahari terbit, lawannya terbit berarti terbenam. Terbenam di timur, tidak boleh. Oke, paham ya? Tidak boleh menggunakan kata antonim. Contoh, misalkan saya bilang, Nurfadila Safitri siswi yang cantik. Maka negasinya atau ingkarannya adalah
Nurfadila Safitri bukan, atau boleh tidak, bukan siswi yang cantik. Tapi jangan kau bilang Nurfadila Safitri jelek. Itu tidak boleh. Oke, tidak boleh menggunakan antonim. Sekali lagi saya katakan tidak boleh menggunakan antonim. Oke, jelas sampai sini sebelum saya lanjut? Oke, dijawab nak kalau ditanya. Jelas. Oke, yang lain? Oke, sip. Kita lanjut. Nah, untuk yang kedua, disjungsi. Ingat baik-baik ya. Kalau perlu kau hafal-hafal memang sambil saya jelaskan. Disjungsi itu atau. Bahasa pemrogramannya adalah or. Simbolnya adalah V seperti ini. Atau kalau kau bingung, disjungsi tahu saja itu atau. Atau kan dalam bahasa Inggris tahu ya, or. Nah, atau huruf terakhirnya adalah U. Berarti simbolnya adalah seperti ini. Oke? Karena nanti pada saat konjungsi, terakhirnya huruf N, maka simbolnya adalah seperti ini. V ke bawah. Ya, kayak N lah ibaratnya. Nah, selanjutnya. Untuk ada kata hubung, ya, kata hubung atau or, dan, misalkan itu minimal kita ada 2 pernyataan yang dihubungkan dengan kata hubung atau. Nah, untuk disjungsi ada tabel kebenarannya. Ini sudah merupakan ketetapan, tapi bukan tanpa alasan. Oke? Nah, sebelum saya masuk ke sini, saya mau kasih contoh kenapa tabel kebenaran ini berlaku. Nah, contohnya kayak gini. Bandung atau Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa. Sebenarnya ini ada dua pernyataan saya, yaitu pernyataan P, Bandung adalah kota di Pulau Jawa. Saya singkat ya, di Pulau Jawa. Kemudian Q adalah Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa. Ketika P atau Q, maka kalimatnya menjadilah seperti yang di atas. Bandung atau Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa. Oke? Nah, jadi tahu menyambungnya ya. Karena kalau misalkan kan terlalu boros kalau kamu tulis Bandung adalah kota di Pulau Jawa atau Palembang adalah kota di Pulau Jawa. Padahal ada kalimat yang bisa disimpulkan bahwasanya ini adalah sama, tidak perlu ditulis ganda, cukup Bandung atau Palembang berada di Pulau Jawa. Nah, selanjutnya kata atau ya. Kata atau. Nah, kita mau cek ini kebenarannya. Bandung adalah kota di Pulau Jawa. Apakah ini adalah kalimat pernyataan yang benar atau salah? Benar. Palembang adalah kota di Pulau Jawa, benar atau salah? Benar. B. Palembang. Palembang di mana? Kalimantan. So kenapa pindah di Kalimantan Palembang? Sumatera. Sumatera Selatan. Aduh. So kenapa? Jangan-jangan Palembang di Sulawesi. Oke, Palembang di Sumatera ya. Berarti ini adalah Palembang adalah kota di Pulau Jawa, itu adalah pernyataan yang salah. Berarti dia mengatakan seperti ini. P itu nilai kebenarannya adalah benar atau salah. Itu kesimpulannya apa sih? Salahkah benar? Logikanya seperti ini. Benar? Benar? Ya, benar. Kenapa dikatakan dia benar? Maksudnya gini. Kata atau tidak harus kedua-duanya itu merupakan kalimat yang benar. Kenapa? Namanya juga atau. Atau itu berarti salah satunya saja memenuhi, itu sudah dianggap benar. Ya. Bandung adalah kota di Pulau Jawa. Itu adalah pernyataan yang benar. Kan dia katakan Bandung atau Palembang. Bandung yang terletak di kota Pulau Jawa itu benar, pernyataan ini adalah bernilai benar karena Bandung telah memenuhi persyaratan benar sebagai kota yang terletak di Pulau Jawa. Meskipun Palembang
itu bukan kota yang terletak di Pulau Jawa, tapi kalimat secara keseluruhan ini satu saja yang bernilai benar itu benar, apalagi kedua-duanya benar. Misalkan Bandung atau Surabaya adalah kota yang terletak di Pulau Jawa. Bandung sudah betul di Jawa, Surabaya juga benar di Jawa. Dua-duanya benar, maka pasti nilai kebenarannya juga benar. Untuk disjungsi, sekali lagi saya katakan, untuk disjungsi tidak ada masalah ya. Dengan catatan ada saja yang benar, satu saja yang benar itu sudah dikatakan nilai kebenaran kesimpulannya adalah benar. Oke? Maka biasa saya katakan pada disjungsi hanya salah ketika pernyataan pertama salah atau ini atau karena kenapa pakai atau? Karena kata hubung karena disjungsi, oke? Atau salah, artinya pernyataan kedua salah. Hanya salah atau salah saja yang salah. Oke, itu untuk disjungsi. Jadi disjungsi, satu saja yang memenuhi benar itu sudah benar. Apalagi dua-duanya benar. Oke, bisa dipahami untuk sampai di sini? Bisa. Yang lain, Nur Fadila Safitri sama Nurul Hikmah? Bisa. Oke. Diingat baik-baik ini ya. Saya beralih, saya coba tanyakan. Oke, Nur Fadila Safitri, untuk disjungsi. Disjungsi itu kapan dia bernilai salah? Disjungsi. Ketika dua-duanya salah. Oke, ketika dua-duanya salah ya. Jadi sekali lagi saya tekankan pada disjungsi. Kesimpulannya pada disjungsi kata hubungnya adalah atau, dalam bahasa pemrogramannya adalah or, dalam bentuk simbolnya adalah bentuknya V. Pada disjungsi hanya salah atau salah saja yang salah. Ya. Satu saja yang benar itu sudah benar pernyataannya. Oke, tidak perlu diperdebatkan lama, saya pikir. Lanjut, konjungsi. Konjungsi menggunakan kata hubung dan, dalam bahasa pemrograman adalah N, simbolnya adalah V ke bawah seperti huruf N. Tabel kebenaran konjungsi. Pada konjungsi itu hanyalah benar dan benar saja yang benar. Berarti satu saja yang salah, itu salah. Oke, jadi saya kalau ingatnya B dan B saja yang benar, berarti yang lainnya salah, gitu. Kalau disjungsi hanya salah atau salah saja yang salah, berarti yang lainnya benar. Gitu. Jadi saya ambil ciri yang terkecilnya supaya nanti berarti selain itu ya yang lain. Berarti kalau konjungsi benar hanya benar dan benar saja yang benar. Berarti satu saja yang salah jelas salah, apalagi dua-duanya salah, itu pasti salah. Oke. Nah, contoh. Budi sudah makan itu sebagai pernyataan P. Budi sudah mengerjakan PR itu sebagai pernyataan Q. Maka ketika saya sambung ini, tidak usah saya tulis lagi Budi sudah makan dan Budi sudah mengerjakan PR. Itu terlalu boros. Jadi, Budi sudah makan dan mengerjakan PR. Oke? Nah, selanjutnya, kenapa saya mengatakan itu benar? Misalkan logikanya kayak gini. Misalkan untuk mendapatkan izin bermain oleh ibu, Budi itu harus memenuhi kondisi di atas. Contohnya misalkan, Budi, kamu boleh bermain jika kamu sudah makan dan sudah mengerjakan PR. Tiba-tiba Budi datang sama mamanya. Bu, saya sudah mengerjakan PR. Kamu sudah makan belum? Belum. Kira-kira apakah dikasih keluar? Dikasih bermain? Gimana? Tidak, karena dia belum makan. Maunya mamanya harus dua-duanya terpenuhi. Apalagi dua-duanya tidak terpenuhi. Bu, saya mau bermain. Apakah kamu sudah makan dan mengerjakan PR? Saya dua-duanya belum, Bu. Kira-kira apakah dikasih mamanya? Sesuai dengan perintah mamanya? Apakah dikasih mamanya untuk bermain? Halo? Halo? Kalau dua-duanya tidak dikerjakan Budi, apakah
Apakah dikasih ibunya untuk bermain? Tidak. Tidak. Oke, satu saja yang tidak dilaksanakan oleh Budi, maka Budi telah salah. Apalagi dua-duanya Budi tidak laksanakan, maka itu adalah kesalahan. Oke, seperti itu. Jadi, kapan Budi dikatakan benar tindakannya? Ketika dia menyelesaikan makannya dan mengerjakan PR-nya. Seperti itu logikanya. Oke, bisa dipahami untuk dan konjungsi? Bisa, Bu. Bisa. Oke, next, latihan. Kita kerja sama-sama. Silakan aktifkan speakernya kalau ada yang mau bicara. Tentukan negasi dari pernyataan berikut. Hari ini Jakarta banjir. Saya tanya Jo, hari ini Jakarta banjir, apa negasinya? Nurul Hikmah. Negasinya hari ini Jakarta tidak banjir. Oke, benar. Next, Nur Fadila Safitri, bagian B. Apa negasinya? Kambing tidak bisa terbang. Oke, jangan kau ganti jadi kambing berjalan, Jangan diganti jadi kambing berjalan. Oke. Next, Didi anak bodoh. Apa dia punya negasi? Rahmat. Didi bukan anak bodoh. Oke, betul. Jangan jadikan dia Didi anak pintar. Karena orang dikatakan tidak bodoh bukan berarti dia pintar. Boleh jadi sedang-sedang. Oke. Next, D. Nurul Hikmah, siswa-siswi. Apa negasinya? Negasinya tidak, siswa-siswi semansa tidak memakai baju batik pada hari Rabu. Oke, benar ya? Tidak ada masalah ya? Aman. Kita lanjut nomor 2. Nah, nomor 2, diberikan 2 pernyataan sebagai berikut. Hari ini Jakarta hujan lebat. Hari ini aliran listrik putus. Itu pernyataan kedua. Nyatakan dengan kata-kata. Nur Fadila Safitri. Untuk bagian A, ini lambang apa, Nak? Lambang yang seperti huruf N. Lambang apa dia? Konjungsi. Konjungsi. Silakan hubungkan 2 kalimat tersebut menjadi apa? Hari ini Jakarta hujan lebat dan aliran listrik putus. Oke, betul. Dan aliran listrik putus. Next, benar ya, bagian B, Rahmat Ramadan. Langsung. Apa dia punya kalimat? Hari ini Jakarta hujan lebat dan hari ini aliran listrik tidak putus. Oke. Next, ada kata hari ini, nggak usah didouble ya, berarti bisa tidak salah kalimatmu, tidak salah. Hari ini Jakarta hujan lebat dan tidak benar aliran listrik putus. Oke, berarti yang dia maksud adalah ya hari ini, karena mengatakan hari ini. Oke. Next, Nurul Hikmah bagian C. Hari ini Jakarta tidak hujan lebat dan aliran listrik putus. Oke, benar. Nurul Fadila Safitri. Hari ini Jakarta tidak hujan lebat dan aliran listrik tidak putus. Oke, benar. Oke, aman ya? Aman. Tahu bentuk yang kayak gelombang itu artinya negasi. Dalam bahasa pemrograman disebut dengan apa? Dalam bahasa pemrograman, negasi atau ingkaran disebut apa? Ya, not. Kalau disjungsi dalam bahasa pemrograman disebut? Oke, pemrograman. Konjungsi disebut? Konjungsi. Ya, N. Oke. Gampang ya? Sip. Kok kayak saya mendengar ada siswa lain ya di belakangnya Rahmat Ramadan. Oke, next. Sekarang, nah ini kalau di soal 2019-2020 itu saya melihat yang dia tanyakan adalah nilai kebenaran ya, nilai kebenaran ketika ada not, or, tak susun semua not, or, and, tak susun semua tapi panjang ya. Nanti yang panjang itu bisa diringkas pakai bahasa matematika, asal adik-adik tahu simbol-simbolnya supaya tidak terlalu pusing.
Oke, nomor 3. Diberikan data P bernilai salah, Q bernilai benar. Tentukan nilai kebenaran dari konjungsi di bawah ini. Saya kasih contoh. Untuk bagian A. P katanya itu benar, salah. Nilainya salah. Berarti ini saya bisa tuliskan salah dan Q bernilai benar. Salah dan benar. Kata dan itu konjungsi. Konjungsi itu hanya benar dan benar saja yang benar. Oke, hanya benar dan benar saja yang benar. Berarti kalau ini ada salah pada konjungsi ini pasti salah. Nilai kebenarannya berarti P dan Q, nilai kebenarannya adalah salah. Oke, saya kasih contoh lagi, bagian B. P bernilai salah, berarti salah dan ingkaran Q. Q-mu itu kan nilainya benar, berarti ingkarannya adalah salah. Salah dan salah pada konjungsi hanya benar dan benar saja yang benar. Berarti ini nilainya adalah salah. Oke, bisa dipahami? Bisa. Next, sampai di mana tadi ya? Kayaknya lagi deh, saya tunjuk Nurfadila Safitri. Nurfadila Safitri, apa nilai kebenaran pada bagian C? Nilai kebenarannya, bukan nilai apa? P, Bu. Bagian C, nilai kebenaran dari bagian C. Ingkaran P berarti nilainya adalah Salah. Kalau P-mu salah. Kalau P salah, berarti ingkaran dari P ingkarannya salah? Betul, ingkarannya salah itu benar. Oke. Benar ini simbolnya dan. Dan Q-mu apa? Pernyataan bernilai apa? Salah. Q, lihat Q. Lihat di benar. Berarti benar dan benar jawabannya? Benar dan benar jawabannya? Benar ya? Oke, B. B kamu bilang tadi sandaran. Benar dan benar jawabannya benar. Oke, next. Nurul Hikmah. Apa nilai kebenarannya ini? Langsung jawab coba. Bernilai salah. Bernilai salah katanya. Oke, kita cek ya. P, ingkaran P. Kalau P-mu adalah bernilai salah, maka ingkarannya bernilai benar. Dan ingkaran Q-mu itu bernilai benar. Berarti ingkarannya itu adalah salah. Benar dan salah, jawabannya adalah salah. Oke? Seperti itu. Tidak susah ya? Oke. Next. Selanjutnya. Kalau ini kan tadi tabel kebenaran konjungsi benar ya. Bahwasanya kalau S dan B, S dan B salah, oke, dan seterusnya. Oke. Tidak ada yang susah di situ. Diberikan pernyataan P bernilai benar. Oke, ingat baik-baik. Ingat pernyataan yang telah diberikan atau ditentukan pada soal. P dia katakan itu bernilai benar. Berarti kalau ingkaran P-nya bernilai apa? Ingkaran, oke, salah. Kalau Q bernilai salah, maka ingkaran Q bernilai benar. Oke. Next, Rahmat Ramadan. Tentukan nilai kebenaran dari P disjungsi Q. P atau Q. Berarti benar. Oke, benar ya. Karena benar, P itu adalah benar, atau Q-mu itu adalah salah, benar atau salah itu benar. Next, Nurfadila Safitri. Bagian B. Salah. Oke, kita cek sama-sama. P-nya katanya benar, atau ingkaran Q-mu adalah benar. Berarti benar atau benar itu
benar. Oke. Next. Nurul Hikmah. Untuk bagian C. Salah atau salah? Uh-uh. Hasilnya salah. Oke, salah atau salah, hasilnya salah. Oke, gampang toh? Ada yang susah di sini? Insya Allah tidak. Aman, bismillah. Oke, next kita lanjut ke sini. Oke, saya tutup dulu itu. Buatlah tabel kebenaran. Oke, hati-hati kalau dia mengatakan tabel kebenaran. Kalau tabel kebenaran beda dengan soal yang tadi ya. Kalau soal yang tadi dia meminta untuk menentukan nilai kebenaran. Tapi nilai kebenaran yang mana pernyataan P dan Q sudah dia tentukan bahwasanya pernyataan P itu awalnya benar, pernyataan Q awalnya salah. Sehingga kalau seperti ini cukup yang ini saja kau sesuaikan dengan yang diminta. Oke. Ini ada keterangan ini. Dia berikan P-nya benar, Q-nya salah. Tapi kalau soal yang sekarang itu dia tidak berikan P-mu bagaimana nilainya, Q-mu bagaimana nilainya. Jadi P-mu itu ada berapa kemungkinan nilainya, Q-mu juga ada berapa kemungkinan nilainya. Oke? Secara sederhana seperti ini. Oke? Ketika kamu diminta untuk membuat tabel kebenaran, ya, hitung dulu berapa dia punya variabel. Kita fokus untuk bagian A dulu. Ada berapa variabel di sini, Nak? Ada 3 Oh, variabel. so kenapa 3 variabel? Variabel apa semua? Ya, 2. Oke. 2 ya. Jangan V. Jadi lihat itu V. Oke, ada 2 saja yaitu P dan Q. Ada 2 variabel. Ada 2 variabel, maka kalau dia 2 variabel, dia punya ini ya. Rumusnya itu adalah banyaknya kolom ya, banyaknya baris. Banyaknya baris. Banyaknya barisnya, baris itu yang ke bawah ya, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Banyaknya baris adalah 2 pangkat N, yang dimana itu N itu adalah banyaknya variabel yang banyaknya variabel yang diketahui pada logika matematikanya. Oke, misalkan kamu misal kayak ini, 2 variabel, maka banyaknya baris ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Berarti kalau ini karena ada 2 variabel, maka 2 pangkat 2, maka banyaknya baris ada 4 baris. Oke. Saya jelaskan dulu cara berapa menentukan banyaknya baris ke bawah. Nanti untuk isiannya itu juga akan saya ajar berikutnya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di sini. Bagaimana kalau misalkan dia ada 3 variabel? Misal ada 3 variabel yang misalkan dia minta P atau Q dan R. Bagaimana nilai kebenaran dari ini? Misalkan, oh berarti ini ada 3 variabel. Berarti kalau dia 3 variabel, kalau dia ada 3 variabel, maka banyaknya baris itu adalah 2 pangkat N. N-mu adalah 3, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke, nanti banyaknya baris, nanti 1, 2, 3, 4, tambah lagi 4 ke bawah. Seperti itu. Oke, nanti seiring waktu, nanti ini kan pelan-pelan, ini masih contoh yang mudah, nanti kita lihat yang ada 3 variabelnya, baru saya ajarkan cara mengisinya. Oke, next kita lihat. Nah, karena ini hanya ada 4 baris, maka isiannya itu 4 dibagi dengan 2. Berarti hasilnya adalah 2. Berarti 2 nilai benar, 2 nilai salah. Berarti ini adalah nilainya benar, salah, salah. Setelah ini 2 benar, 2 salah, berarti ini selang-seling. Yaitu benar, salah, benar. Allahumma sholli. Benar, salah, benar, salah. Oke? Nah, untuk membuat tabel yang di sampingnya, anggaplah kita tidak tahu ini, kamu lihat dulu, ini logika matematika dalam penyelesaiannya sama dengan menyelesaikan operasi hitung pada bilangan.
Yang mana mengutamakan yang kurung dulu. Ya. Jadi yang kurung kan itu P atau Q, ya. Berarti P atau Q bisa dicari lebih dulu, boleh. Nah, selanjutnya setelah ini selesai, baru dikerjakan dari kiri, kan begitu hitungannya. Kalau misalkan kita menyelesaikan operasi hitung pada bilangan, utamakan yang kiri, utamakan yang kurung, kemudian selesaikan dari yang kiri ke kanan, itu ya intinya. Nah, P atau Q, berarti benar atau benar? Jawabannya adalah coba benar. Coba Rahmat Ramadan isi semua kolom ini. Benar salah, hasilnya benar. Oh, sorry. Salah benar? Salah atau benar? Benar. Benar. Salah atau salah? Salah. Oke, salah. Salah. Oke. Next. P. Yang selanjutnya ini, setelah didapat hasil ini, bahwasanya nanti P yang berikutnya kita mau cari P dan dalam kurung P atau Q. Berarti P-mu ini kan sudah ditahu yang ini. Yang ini loh. Toh? Berarti benar dan benar. Oke, jadi saya bisa tulis di sini. P-mu itu adalah benar dan P atau Q-mu sudah ditahu yaitu benar. Jawabannya adalah apa? Benar. Oke. Next. Lagi. P-mu adalah benar. P yang ini ya. Sesuaikan kolomnya. Benar. Benar dan benar. Jawabannya adalah benar. Oke. Next. Nurul Hikmah. Apa di sini? S dan B sama dengan benar. Benar atau salah? Hati-hati. Konjungsi. Salah atau benar? Konjungsi. Salah dan benar. Pada konjungsi hanya benar dan benar saja yang benar. Berarti Nurfadilah Safitri, apa nilai kebenarannya ini? Salah. Oke, salah. Next, Nurul Hikmah lagi. Nurfadilah Safitri, lanjut. Berarti S dan B. Lihat, P atau Q-mu yang ini loh. Jadi yang mau dilakukan ini dua. Ini dengan ini. S dan S. Hasilnya? Bernilai salah. Oke, salah. Bisa sampai sini? Nurul Hikmah? Gimana Nurul Hikmah, aman? Bisa ya? Oke. Jadi dipahami baik-baik. Sekali lagi saya bilang perlu, kalau memang kamu hafal memang itu konjungsi hanya dan itu hanya benar dan benar saja yang benar, hanya salah atau salah saja yang salah. Nah, kita lanjut untuk bagian nomor 5. Nomor 5 itu ada berapa variabel? 5 bagian B itu ada berapa variabel? 2. Oke. Kalau begitu berapa banyak baris yang dibuat pada tabelnya? 4. Oke. Benar ya, 4. Next. Ada 2 kurung nih. Kurung pertama dan kurung kedua. Saya sebut saja sebagai ini kurung pertama. Ini kurung kedua. Oke. Jadi bisa kamu nggak tulis seperti ini. Berarti ini tandai ini adalah pertama dan ini yang adalah kedua. Berarti penghubung dari 1 dan 2 itu adalah kata atau. Tanpa sebesar ini kolommu, bisa kasih kecil. Jadi tulis saja simbolnya 1 atau 2. Oke. Nah, untuk isiannya sama prinsipnya. 4 dibagi 2. Berarti dapatnya
2, berarti 2 benar, 2 salah. Oke. Kemudian setelah 2 berarti 1, berarti selang-seling. Berarti isiannya ini gini. Isiannya ini adalah 2 pangkat 1, ini isiannya adalah 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu kan 1. 2 pangkat 1 itu kan 2, berarti artinya 2 benarnya, 2 salahnya. Harus benar duluan baru salah, jangan seenaknya kita, harus salah baru benar, enggak boleh. 2 benar baru 2 salah, harus seperti itu. Kemudian untuk isian di sini adalah 2 pangkat 0, artinya adalah 1. Berarti 1-1, setelah benar baru salah, benar, salah, seperti itu. Di sini benar, salah, salah. Oke, kita langsung saja main tunjuk-tunjuk. Saya kasih contoh dulu, misalkan gini, ingkaran P atau Q. Ingkarannya P, biar kau tidak tulis, semoga bisa dibiasakan. P-mu kan itu adalah B, berarti ingkarannya adalah salah. Langsung bilang salah atau benar, itu jawabannya adalah benar. Ya, pada disjungsi. Next, sampai siapa tadi? Nurul Hikmah sudah. Rahmat Ramadan. Salah atau salah, salah. Oke, salah atau salah, salah. Next, Nur Fadila Safitri. Nur Fadila Safitri. Lagi di kamar mandi. Nur Fadila. Benar atau salah? Kimu. Salah. Ingkaran P-mu apa? Aduh. Salah. Ingkarannya. Ingkaran P. Benar atau Q-mu adalah? Salah. Ki lihat Q-mu. Benar. Berarti benar atau benar jawabannya? Bernilai benar. Oke, benar atau benar jawabannya adalah benar. Next, Nurul Hikmah. Q-mu, Ki. Enggak. Ingkaran P-mu, coba lihat tidak ingkaran Ki. Ki ini Ki saja. Iya, tunggu, stop. Hati-hati yang kita mau isi itu adalah kolom yang ini saja. Jadi cukup ini yang kau perhatikan, jangan ke sana-sana. Ya. Nah, coba Nurul Hikmah, nak. Apa tadi jawabannya ini, nak? Benar atau? Oke, salah. Atau. Enggak, nilai kebenarannya. Apa? Oke, benar. Ya, salah ya. Salah. Karena ini adalah disjungsi. Nah, selanjutnya. Ya, tadi kita sudah dapat bagian pertama, kita lihat yang bagian kedua lagi. Oke, prinsipnya sama. P-mu itu adalah, saya biasakan untuk tidak menulis supaya kamu sudah terbiasa. B dan, ya ini kata dan. Ingkaran Q berarti salah, berarti benar dan salah. Benar dan, konjungsi.
benar dan salah berarti salah. Oke. Next, Rahmat Ramadan. Benar. Oke. Benar dan benar, benar. Oke, benar dan benar adalah benar. Nur Fadila Safitri. Nur Fadila Safitri. Salah Heeh. dan salah Salah dan salah. bernilai salah. Oke. Mana nih? Salah dan salah bernilai salah. Nurul Hikmah. Dan benar bernilai Hati-hati. Konjungsi. Salah dan benar. salah dan benar dia bernilai benar. Lihat kembali. Salah dan benar. Kata dan itu hanya benar dan benar saja yang benar. Salah dengan benar dia bernilai salah. Oke, salah ya. Bisa? Bisa paham ya? Mungkin nanti seiring waktu bisa lancar. Bismillah. Nah, selanjutnya ini belum selesai karena masih kamu cari bagian pertama dan keduanya. Ternyata bagian pertama dan kedua itu dihubungkan oleh atau. Oke? Jadi saya bisa katakan di sini dihubungkan dengan atau semua. Kita hubungkan dengan atau. Oke. Rahmat Ramadan. Benar atau salah? Benar, salah. Apa ini? Benar, Bu. Atau benar atau salah? Benar. Benar. Next, Nurul Hikmah. Benar atau Tidak ini. Salah atau benar jawabannya? benar jawabannya benar. Benar. Nur Fadila Safitri. Benar. Oke. Jawabannya lagi Nur Rahmat. Bu, ini Bu, ingkaran P atau Q itu harusnya benar, Bu. Oh iya betul. Ini harusnya benar. Oke. Jadi jawabannya itu benar. Benar. Oke, thank you. Benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Sorry, saya tidak fokus. Nah, berarti nilai kebenarannya itu untuk keseluruhan yaitu keempat-empatnya adalah benar. Oke. Nah, next, kalau yang seperti ini ketika semua pernyataan bernilai benar ya. Ketika semuanya bernilai benar, sabar ya, mbak loading dia. Ketika semuanya benar, itu disebut dengan tautologi. Oke? Nah, kalau semuanya salah, ada yang tahu? Ada yang tahu kalau semuanya salah disebut? Oke, kalau tidak ada yang tahu, ketika dapat semuanya salah, ya. Ketika kalian cari menggunakan tabel kebenaran dan ketika semuanya bernilai salah, itu disebut sebagai kontradiksi. Pahami baik-baik, nanti ini akan saya kirim kembali juga. Ya, bisa dipahami nak?
Bisa. Bisa ya? Ketika semuanya benar, kembali lagi saya tekankan, ketika semua pernyataan itu bernilai benar, itu disebut tautologi. Ketika semuanya salah, itu disebut kontradiksi. Misalkan, ada terselip satu di sini yang salah, BSBB. Oke? BSBB, dia bilang. Berarti kalau seperti itu bukan tautologi. Satu saja ada yang salah, itu bukan tautologi. Jadi kapan tautologi itu terjadi? Tautologi itu terjadi ketika semua pernyataan itu bernilai benar. Semua hasil tabel kebenarannya itu bernilai benar. Oke? Nah, selanjutnya. Jadi saya bisa simpulkan. Jadi biasa disimpulkan untuk jawaban yang A, nilai kebenarannya, nilai kebenaran dari P dan P atau Q, itu nilai kebenarannya secara urut, tidak boleh diacak. BBSS. BBSS. Oke. Sedangkan pada bagian B, nilai kebenarannya adalah BBBB. Atau biasa mungkin langsung dia tulis sebagai bentuk tautologi. Tautologi. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, alhamdulillah. Nah, selanjutnya dalam bahasa pemrograman. Dalam bahasa pemrograman, kata benar itu sama artinya dengan true. Ya, jadi kalau adik-adik dapat kata true, itu artinya benar. Sedangkan kalau kata salah, berarti itu artinya adalah false. Ya, jadi nanti kalau ada adik-adik, kapan, misalkan dia bilang, kapan logika matematika berikut semuanya bernilai true, atau semua bernilai T, ya. Dalam bahasa Inggris dia pakai T itu artinya true, sedangkan salah dia pakai huruf F, false. Oke, bisa dipahami nak? Untuk yang ini bahasa pemrogramannya? Bisa, Bu. Bisa, alhamdulillah. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, menjawab supaya saya bisa lanjut. Atau ada yang masih mau bertanya terkait apa mungkin? Oke, yang lain gimana? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, bilang tidak, supaya saya bisa lanjut. Ada pertanyaan? Halo, masih adakah kalian ini? Halo. Coba jawab, nak. Atau halo, halo. Masih ada? Halo? Oh, ada pertanyaan? Oh iya. Next, yang lain? Tidak ada. Oke. Tidak ada. Kenapa sempat hilang ya tadi suaranya kalian? Atau perasaanku saja tuh? Atau memang lagi diam?
Oke, next kita lanjut. Nah, ini buatlah tabel kebenaran. Pertanyaan saya, ada berapa variabel di dalam sini? 3. Ada 3 variabel. Kok mantul-mantul ya suara dari Nurul Hikmah? 3 variabel. Oke, enggak apa-apa. Nah, selanjutnya, kalau ada 3 variabel, berapa banyak baris ke bawah? Berarti banyaknya Oke, 8 ya. Banyaknya baris adalah 2 pangkat N. N-mu itu adalah banyaknya variabel. Berarti 2 pangkat 3 adalah 8. Ada 8 baris ke bawah. Oke? Ya, seperti inilah modelnya. Nah, untuk pengisian baris ya, intinya PQR. Oke, intinya seperti itu. Pengisian baris mulai kalau ininya 2 pangkat 3, berarti isinya adalah 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Atau dengan kata lain, bagi-bagi 2. 8 bagi 2, berarti ini isinya ada 4. Berarti artinya 4 benar, 4 salah. Ya. Berarti bagi 2 lagi. Berarti 2 dibagi 2, berarti ada 2 benar, 2 salah. Dibagi 2 lagi, berarti 1 benar, 1 salah. Oke? Nah, langsung saja kita isi. Berarti ini adalah benar, benar, benar. Udah. Benar, benar. 4 benar, 4 salah. Salah, 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 salah. Oke, 2 benar, 2 salah. Berarti benar, benar, salah, salah. Lanjut lagi, benar, benar, salah, salah. Oke. Selanjutnya di sini selang-seling. Benar, salah, benar, salah, benar, salah, benar. Oke. Benar, salah. Oke. Nah, ini yang saya katakan pengerjaannya kenapa saya tetap menuliskan lingkaran P terlebih dahulu, karena nanti kan ini akan kita lihat dari kiri ke kanan, ya. Lingkaran P-mu, kalau P-mu adalah BBBSS, berarti lingkarannya ini coba diisi Nurul Hikmah. Lingkaran P. Berarti lihat P-mu, baru ingkarkan. Lanjut terus sampai bawah. Oke, betul ya. Ini 4B-nya. Oke. Nah, selanjutnya ini yang dalam kurung ya, jangan dipisah. Jangan lingkaran P dan P, nggak boleh. Ini satu kesatuan dalam kurung tidak terpisahkan. Berarti P atau Q kita isi ya, Rahmat Ramadan. Isi 2, coba isi 2. Berarti P atau Q, benar atau benar jawabannya? Ke kamar mandi. Nur Fadila Safitri coba. Benar. Oke, lanjut yang keduanya. Salah. Masih ini. P atau Q, benar atau benar? Benar. Benar. Next, Nurul Hikmah. Atau, kata atau. Oke, bawahnya lagi. Benar. Next, Rahmat Ramadan. Rahmat, jangan keluar ini anak. Oke. Benar, lanjut. Oke, lanjut sampai bawah, Jo. Salah. Oke. Next, yang selanjutnya.
Hati-hati, lihatnya hati-hati dari kiri ke kanan. Berarti lihat dulu lingkaran P, berarti lihat dulu ini, kolom ini yang pertama. Oke. Kemudian dan, berarti ini kolom pertama. Dan kolom kedua, ini kolom kedua. Saya sebut kolom kedua. Mana dan kolom kedua. Atau R-mu. R-mu ini saya sebut sebagai kolom ketiga supaya tidak terlalu panjang. Jadi urutannya ini, urutannya seperti ini. Lihat 1 dan 2 dulu. Berarti saya kasih contoh. Nah, ini untuk yang ini kita isi ke sini. Berarti lingkaran P tadi ini adalah S, berarti S dan B atau R-mu adalah B. Jadi kalau saya baca atau saya simpulkan, salah dan benar ini kan jawabannya adalah salah. Salah atau benar, jawabannya adalah benar. Jadi nilainya adalah benar. Saya kasih contoh lagi. Lingkaran P melihat ya, S berarti S dan B atau R-mu adalah S. Salah dan benar itu salah, salah atau salah itu salah. Oke. Nah, kita kasih selesai dulu sampai sini, baru kita jeda zuhur, baru kita lanjut lagi ya. Jeda zuhur sama mungkin kalian istirahat sedikit. 15 menit saja dulu istirahatnya, supaya kita tidak terlalu lama jedanya. Nah, saya kasih contoh lagi yang ketiga. Lingkaran P-mu. Yang ini ya, yang tadi ini. Ini kan sudah kolom lingkaran P. Berarti salah dan benar atau R-mu adalah B. Sama dengan salah dan benar itu adalah salah. Ya, ini adalah salah. Salah atau benar? Jawabannya adalah apa? Benar. Oke. Sip. Next, siapa yang mau mencoba? Langsung nyalakan saja mikrofonnya. Yang mau mencoba 2. Oke, next. 2, ayo. Langsung jawab. Langsung jawab. Kalau enggak bisa langsung jawab, diceritakan aja dulu supaya kita bisa lihat arahnya. Ceritakan aja dulu supaya kita tahu arahnya. Salah dan benar itu salah. Oke. Salah atau salah? Salah. Oke, salah dan benar itu salah. Salah atau salah itu salah. Oke. Next, ini tadi benar ya. Oke. Lanjut. Siapa lagi? Saya lupa. Nurul Hikmah. Rahmat Ramadan 2 nih. Satu lagi nak dulu. Benar dan benar atau benar. Benar dan benar. Oke. Ini ya. Benar dan benar itu benar. Benar atau benar itu benar. Oke. Next, yang mau mencoba perempuannya. Assalamualaikum. Bimbingan. Sebentar saya telepon. Bimbingan dulu saya. Bimbingan. Oh iya, dan lanjut. Oke, ya, Assalamualaikum. Salam. Oke. Next perempuannya yang mau menjawab. Benar, atau salah, jawabannya benar. Oke, pintar. Next, lagi satu Nurul Hikmah.
Gini, kalau misalkan susah, matikan dulu mikrofonmu, nak. Kalau misalkan susah kamu rasa langsung 3-3, 2-2 aja. Berarti kayak gini ya, saya bilang. Saya kasih contoh satu. Benar dan salah. Simpulkan dulu itu. Benar dan salah. Itu salah. Salah atau benar. Itu benar. Selesai deh. Jadi jangan kau pikirkan 3-3-nya. Setengah mati nanti. Simpulkan. Ya, silakan Nurul Hikmah tes. Atau Nur Fadila Safitri. Masih ada Nur Fadila Safitri itu? Atau perempuan lah, siapa yang stay di situ? Benar, Uh-uh. salah, tahu salah, benar. Pertama kan benar dan salah dulu. Benar dan salah apa jawabannya? Salah. Salah atau salah? Salah atau salah? Salah atau salah? Oke, karena salah hanya salah atau salah saja yang salah. Oke, berarti untuk disjungsi hanya salah atau salah saja yang salah. Oke, jadi kalau dia tanya nilai kebenaran dari ini, kesimpulannya adalah secara urut, jangan dibalik BSBS, BSBS, BBS, BBBS, BSBS, BBBS, atau biasa kalau dalam bahasa pemrograman berarti TF, TF, triple TF. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Perempuan? Nur Fadila Safitri masih stay kamu di situ? Oh. Tidak, Bu. Itu Nur Fadila, saya kira Sopi makan. Oke, Nurul Hikmah? Aman? Aman. Mungkin perlu dibiasakan pembiasaan untuk menjawabnya ya. Oke, kita jeda 30 menit ya untuk jeda sholat dan beristirahat sedikit. Nanti kita lanjut lagi. Kabari di grup jika telah ada yang stay berada di depan laptop. Oke, sekian kita lanjut. Nanti sebentar kita lanjut lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? PowerPoint saya sudah kelihatan? Oh, udah ya? Oke. Kita lanjut. Tadi kita sudah sampai pembahasan di sini. Sebelum kita lanjut, langsung bahas karena soal berikut ini sudah soal informatikanya langsung ya. Jadi ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut di sini? Kalau ada, katakan. Kalau tidak juga bilang tidak ya. Oke, ada atau tidak nih? Oke, tidak ya. Oke. Next, kita langsung lanjut ke soal nomor 16. Ini adalah soal KSN di tahun 2020 yang mengandung logika matematika. Sama seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa kalau adik-adik dapat seperti ini, alangkah baiknya bahasa pemrograman ini supaya singkat ya, boleh kamu tuliskan dalam logika matematika, dalam simbolik matematika, atau terserah kalau memang ternyata ini bisa kamu pahami langsung juga nggak ada masalah. Oke? Nah, selanjutnya kalau misalkan seperti ini ya,
kayak ini. Agar pernyataan di atas yang dia minta adalah bernilai true, berarti true itu artinya bernilai benar, maka berapakah nilai A, B, C, D, dan E yang harus dimasukkan kemari? Oke, saya kasih contoh. Kalau seperti ini, ya, seperti ini berarti kita menguji, ya, mengujinya. Yang mana kamu boleh ubah simbolnya, boleh. Kalau tidak juga tak mengapa, ya. Kita coba ubah simbolnya aja dulu. Berarti ini kurungnya perhatikannya ada 2. Berarti A or, berarti A atau ingkaran C, not C ya. Berarti tutup kurung dan A dan D or A, berarti atau A dan not D, berarti ingkaran D tutup kurung. Oke. Atau A dan ingkaran C atau ingkaran C tutup kurung. Jadi ini dari yang kurung pertama sampai ingkaran C ini itu adalah satu kesatuan, kurung secara keseluruhan. Jadi ini bagian pertamanya dan ini adalah bagian keduanya. Dan oke, saya pakai kurung yang berbeda saja supaya tahu yang mana kurung paling luar. Not E berarti ingkaran E dan E atau, ya, ingkaran B atau ingkaran B. So sampai sini saya. Not B. Ingkaran B atau E dan E tutup kurung dan E atau B. Aduh. Atau B. Oke, tutup kurung paling luar. Nah, mulai biasakan dirimu menggunakan bahasa true dan false, ya. True berarti benar, false berarti salah. Oke. Kalau belum terbiasa juga tidak ada masalah, ya. Nanti mulai dibiasakan. Kita ini harus uji opsi. Kalau seperti ini, yang kita lakukan adalah uji opsi. Uji opsinya kemana? Uji di sini. Apakah hasilnya yang dia minta haruslah bernilai true? Oke, kita langsung mulai uji opsi yang pertama. Oke, langsung cepat saja ya. A. Oke, kita lihat di sini. A atau ingkaran C. Kita lihat uji opsi yang pertama, masih uji opsi yang pertama ya. A-mu benar. Berarti benar atau salah, kan yang dia minta ingkaran C. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah atau benar. Benar ya. Benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Berarti ini adalah benar dan. Oke, lanjut. Dari kiri ke kanan. Ini tidak ada kurung. Berarti ini mulai dari kiri ke kanan. Kamu lihat. Berarti benar dan benar itu benar. Dilanjutkan. Atau. Benar atau benar itu benar. Dan. Ingkaran D. Salah. Benar dan salah berarti salah. Oke. Atau amu adalah, ini bisa diselesaikan sampai sini, boleh, karena ini tidak ada kurung. Ini apa ini? Ya, tidak ada kurungnya nih, tidak ada kurungnya. Ada kurungnya enggak? Ini C A, tidak salah, A dan ingkaran C. Ingkaran ini ingkaran C ya, bukan kurung ini. Ini C. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat amu berarti benar dan salah. Ingkaran C berarti salah. Benar dan salah itu salah atau salah. Salah atau salah berarti salah. Oke. Berarti sudah dapat untuk yang selesaiannya ini semua selesaiannya yang saya kurungkan pertama. Dikonjungsikan dan lihat lagi ya.
Nah, ini ada tanda kurung nih. Berarti ini dulu kamu cari. Ya, ini duluan. Berarti E-mu adalah salah. Berarti salah atau salah, salah. Oke? Berarti salah. Berarti saya bisa katakan ini tadi salah. Oke, berarti ini dan salah. Ini tadi ingkaran E, itu ingkarannya false, berarti benar. Ya, tapi kalau ada yang bisa langsung cepat silahkan. Ini atau ingkaran B-mu, berarti ini B-mu benar ya, berarti ingkaran B-nya berarti salah atau salah itu salah dan salah berarti salah. Dan E-mu adalah salah, salah atau benar berarti benar. Oke, berarti sisa ini yang kita selesaikan. Benar dan salah, salah atau salah berarti salah. Dan benar dan salah adalah salah atau salah berarti salah. Dan benar, salah dan benar, salah. Salah dan salah, salah. Berarti ini nilainya adalah salah, bukan true, bukan false. Bukan true, oke? Tapi false, berarti bukan ini jawabannya. Oke? Nah, sebelum saya lanjut pada pengujian bagian B, adakah yang ingin ditanyakan? Halo? Nur Fadila Safitri atau Nurul Hikmah? Tidak. Tidak ya? Paham ya? Jadi biasakan true benar, berarti ingkarnya adalah salah. Siapa tadi menyaut itu? Nurul Hikmah. Nur Fadila. Oh, Nurul Hikmah bagaimana? Nurul Hikmah bisa? Bisa bisa. Oke. Selanjutnya bagian B. Kita lihat siapa yang mau buktikan. Bagian B. Kita pakai aturan yang atas. Kita susun ininya. Oke, sambil kayak cerita tadi. Kayak saya tadi. Ayo, siapa yang mau coba? Oke, tidak ada yang mau coba ini? Janjian belum paham. Oke, kita coba. Oke, silakan. Mana penuknya? Rahmat Ramadan berarti? Yang pertama, benar atau benar. Oke, lanjut. Benar, benar, dan benar, benar. D-mu false. Kita uji bagian B. Benar dan? Benar dan salah, salah. Oke. Salah atau benar, benar. Oke. Benar dan benar, benar. Oke, next. Lanjut. Benar dan benar, benar. Oke. Benar atau benar, benar. Benar atau benar, benar. Oke, lanjut. Dan lanjut. Itu Ini aja kulitnya. benar, Benar dan? Oke, benar. Dan? dan benar. Ini E-mu tadi benar atau benar? Berarti benar ya. Oke, lanjut. Lanjut. Benar atau benar, benar. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Benar atau salah, benar. Benar atau salah, benar.
Lanjut. Pasti benarin ya. Jelas sekali ini pasti benar, nggak ada salahnya ya, benar lah. Oke, berarti jawabannya adalah B. Oke. Ada yang susah untuk soal ini? Oke, kita tes ya. Nurul Hikmah atau Nur Fadila Safitri. Kita coba, meskipun kita tahu jawabannya sudah B, kita coba. Kita coba, pasti C itu false. Oke, cuman saya mau lihat cara pengujiannya kamu. Oke, coba cek yang C, yang bersedia saja. Yang mau tes. Oke, Nurul Hikmah. Oke. Atau. Tunggu, sampai mana kamu ini? AD, benar dan benar, benar. Baru benar atau benar tadi ya. Benar dan salah. Oke, lanjut. Benar atau ingkaran C. C mu kan false, berarti ingkaran C. Ya, berarti benar atau benar? Oke, lanjut. Lagi ingkaran E. Oke, Nurul Hikmah. Mulai dari yang kurung siku ini lagi yang saya tandai, mulai dari sini. Tunggu, true atau false yang mana ini? Iya, Iya, Salah atau salah, benar. Yakin? Oke, lanjut. Oke. Oke. Lanjut. Hati-hati emu. False atau? Berarti salah atau B.
B-mu true, benar. Salah atau benar? Oke. Berarti kesimpulannya kita baca dari sini. Benar dan salah. Kita baca dari sini, panahku. Salah atau benar? Oke, lanjut. Benar ini, benar dan salah. Dan benar. Oke, benar dan salah. Oke. Bisa ya? Oke. Aman? Nurfadila Safitri, bisa nak mengikuti? Bisa, Bu. Oke. Pokoknya nanti kalau kamu coba misalkan bagian D, ya, misalkan Nurfadila Safitri mau coba bagian D, silakan dijalankan. Yang jelas itu pasti jawabannya false atau salah. Oke, jadi intinya yang saya mau bahas di sini kalau adik-adik belum paham. Oke, boleh kita lanjut? Nomor terakhir. Boleh ya. Nah, ini nilai yang menyebabkan pernyataan ini bernilai benar. Oke, silakan coba dicari. Ada yang coba nanti sekarang kamu cari. Saya tunggu ya. Jangan berdiam juga kalian, saya diam kalian diam. Kalian mencari di situ. Kalau ada yang sudah langsung bilang ya.
Oke. Boleh kita tes ya sama-sama. Oke, kita lihat di sini bahwasanya ini kurung terluar. Ini ada, lihat ya, ini banyak yang kurung pada akhir-akhir, ini cuma satu kurungnya, sedangkan yang di sebelah kanan itu 1 2 3 4. Berarti ini kurungnya, kurung utamanya ini adalah satu kurung semuanya. Yang dia minta kapan ini bernilai benar ya. Nah, berarti kalau saya tuliskan bisa seperti ini ya. Kurungnya berarti P dan ingkaran P atau ingkaran Q atau ini ingkaran R dan ingkaran R dan Q tutup kurung 1 2 3 dan P-nya adalah P dan Q atau ingkaran R tutup kurung 1 2 3 4 yang paling luar ya. Ada yang mau menjawab? C, katanya C. Kita langsung cek yang C. Oke, next. Kita cek yang C ya. Saya tulis di sini. Berarti kalau adik-adik dapat seperti ini, utamakan yang dalam kurung. Berarti dalam kurung itu adalah dalam kurung yang paling kurung kecil. Berarti kurung kecil ini dulu. Kita lihat ya. Yang ini, yang saya kasih garis. Kita langsung coba yang C dulu ya. Berarti ingkaran R adalah benar dan salah itu adalah salah. Kemudian ingkaran Q-mu adalah salah atau salah. Oke, seperti ini saya tuliskan. Kemudian jadi bisa pelan-pelan aja, ingkaran P-mu adalah benar, berarti benar atau. Hati-hati ya, pengaruh kurung itu pengaruh sekali. Oke, P-mu tadi benar. Benar dan. Oke, ini saya pakai kurung satu kali. Dan P-mu adalah benar dan Q-mu adalah salah atau ingkaran R adalah benar. Oke. Nah, selanjutnya. Masih ada kurung, berarti salah atau salah itu adalah salah. Oke. Berarti kalau saya baca, ini benar atau ingkarannya salah adalah benar. Berarti bisa saya tulis benar dan benar atau ingkarannya salah itu adalah benar. Oke. Dan pakai kurung jangan lupa. Ini sudah ya. Ini sudah dalam kurungnya ini. Ini B atau B ini kurungannya si ini. Si dari B atau ingkaran S atau S ini tadi. Salah. Kenapa salah atau salah? Oh iya, betul ya. Ingkarannya salah. Benar. Dan B dan salah atau benar. Itu hasilnya adalah salah. Sorry, benar. Kemudian tutup kurung. Benar, ini pasti jawabannya benar. Tidak ada yang salah ya, benar. Oke, benar dan, benar dan, benar, benar. Oke, jawabannya adalah C. Oke, ada yang mau ditanyakan? Berarti benar jawaban dari Rahmat Ramadan ya. Oke, next mungkin ada yang mau ditanyakan. Nur Fadila Safitri dapat tadi? Dapat. Sama, C juga. Oke, jadi intinya seperti itu. Kalau ada yang kurung yang paling kecil kemudian melebar keluar, tapi hati-hati ketika melebar keluar, hati-hati penulisannya nak ya. Perhatikan, setelah tidak ada kurung, pengerjaan selalu dari kiri ke kanan dibacanya. Oke, sip, itu saja. Sekian. Ada sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Nurul Hikmah bisa nak?
bisa ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Kita butuh istirahat juga. Oke. Ada atau tidak? Kalau tidak ada, bilang tidak ada. Kalau ada, kenapa Nurul Hikmah? Tidak ada. Oke. Sip, kalau tidak ada, kita akhiri. Yang lain? Dan dulu yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Oke, sip. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa dibaca materi berikutnya. Mungkin saya lihat dulu kondisinya. Kalau misalkan kita akan bimbingan untuk besok, akan saya kabari. Nanti dilihat infonya ya. Oke, tapi tetap baca materimu. Jangan lupa kalau misalkan dalam pembahasan seperti ini, kita misalkan butuh ada tambahan waktu, dalam artian dalam 2 jam misalkan, ternyata ada yang masih mau ditanyakan atau terkait di grup WA juga silakan tanyakan ya, tidak ada masalah. Oke, sip, terima kasih banyak, jangan lupa belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.